Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bagi khususnya adik-adik yang mau diwisuda, kepada tamu undangan, wali, murid yang dimuliakan Allah, kita sekali lagi untuk menyapa salam saya agar lebih kita diberikan sakinah, ketenangan dan rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Balligha risalah wa adal amanah wa nasakhal ummah wa jahadu fillahi haqqa jihadih. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awsaqal ura kalimatu taqwa wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatil bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ketua Yayasan Yasirah, segenap jajarannya yang dimuliakan Allah, kepada para wali, murid SDIT Ar-Rahmah yang insyaallah senantiasa berbahagia, kepada para asatidz dan asatidzah SDIT Ar-Rahmah Ngawi. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi menjelang siang ini, para asatidz dan asatidzah mempersiapkan sejak sekian hari untuk bagaimana wisuda tahfidz SDIT Ngawi ini yang keempat ya, yang keempat. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para asatidz dan asatidzah semuanya dengan balasan yang berlimpah pahala. Wabil khusus kepada adik-adikku semuanya yang akan diwisuda pada pagi hari ini, itulah satu titik awal cita-cita adik-adik akan dimudahkan oleh Allah. Jangan lantas kita puas
dengan wisuda hari ini, karena ini adalah pintu gerbang menuju kesuksesan, menuju banyak orang tua yang di luar sana menginginkan anak-anaknya yaitu mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, wali murid yang berbahagia, maka lelah jenengan, harta jenengan, semua akan dihitung oleh Allah, karena niat panjenengan sedoyo adalah ingin anak-anak kita menjadi para hafid dan hafizah yang akan menjadikan kebanggaan, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat, mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan memberikan syafaat dengan hafalannya, dengan bacaannya, ya. Maka inilah yang akan menjadikan kita bangga menjadi orang tua, karena anak-anak kita tumbuh dekat dengan yang namanya Al-Quran. Maka jangan sampai nanti putus setelah dari sini. Lanjutkan apa yang sudah anak-anak kita ini usahakan. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bapak Ibu bisa bertanya pada diri sendiri, menghafal juz 30 saja direwangi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun belum hafal-hafal. Tapi anak-anak kita ada yang sudah mampu menghafal 3 juz, 4 juz, bahkan lebih dengan usia yang masih belia. Itu Masya Allah, karunia dari Allah, ya. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Maka kita bersyukur kepada Allah yang Allah memberikan kemudahan bagi anak-anak kita untuk menghafal firman-Nya, menjaga firman-Nya, ya, mengamalkan, bukan sekedar menghafal, tapi bagaimana anak itu tumbuh menjadi seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekedar mampu menghafal di luar kepala, tapi bagaimana kata para generasi terbaik, para sahabat yang menyaksikan langsung akhlak beliau, ya, akhlakuhul Quran, sampai dikatakan akhlaknya adalah mencerminkan dari ayat-ayat yang adik-adik hafalkan. Semua apa yang terkandung di dalam Al-Quran mencerminkan pribadi daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah dikatakan penegasan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berbanggalah ketika anak-anak kita, ya, mampu didekatkan dengan Al-Quran, kalamullah. Maka bersyukurlah Allah pilih di lembaga Islam ini, karena anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Bersyukurlah ada bi'ah hasanah, ada lingkungan yang baik, karena dengan bi'ah hasanah itu akan menjadi karakter anak-anak kita mencintai Islam, mencintai Al-Quran, mencintai nabinya, mencintai sahabat-sahabatnya. Bukan sekedar kita melihat anak-anak kita, ya, orang tua terkadang prioritasnya adalah bagaimana akademiknya yang dikejar, tapi sisi akhlaknya, sisi tahfidnya, sisi daripada pendidikan Islam ini tidak diprioritaskan atau dikesampingkan. Akhirnya kita melihat Bapak Ibu sekalian, di luar sana kita melihat berita-berita di media sosial, ya, yang begitu gampangnya kita akses, ya, anak-anak sekolah yang baru SMP yang sudah berani membawa celurit, membawa senjata tajam, kemudian tawuran antar sekolahan.
Maka sebagai orang tua kita miris, Bapak Ibu sekalian, melihat pemandangan di sana. Ya, tidak ada ilmu, tidak ada kekuatan akidah, tidak ada mencerminkan cinta kepada sesama. Ya, maka unsur daripada bi'ah hasanah, lingkungan yang baik untuk menjadikan karakter anak-anak kita ya sesuai dengan fitrahnya akan tetap dijaga. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita punya tugas, tanggung jawab yang besar menjaga anak-anak kita yang Allah telah menegaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jabang bayi yang lahir, anak yang baru lahir, baru menginjak bumi, bernafas di bumi ini dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, artinya masih dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tuanya lah yang akan merubahnya, apakah tetap dalam kondisi fitrah atau melenceng. Fa'abawahu, diteruskan dalam hadis itu, maka akan ya bagaimana anak-anak itu akan terjaga fitrahnya, ataukah dia nanti akan menjadi Yuhawidani, menjadi agama Yahudi atau Nasrani atau agama yang lainnya. Maka orang tuanya lah punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah nanti. Ya, kullukum ra'in, kata Nabi dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Ini yang pertama, penekanannya bagi dirinya sendiri. Anak-anak kita di lembaga Ar-Rahmah Ngawi ini, SD Ar-Rahmah Ngawi ini, ya akan betul-betul diberikan satu tanggung jawab bagaimana kesadaran mampu memanage waktunya, menghafal dan bermain, ya memuat pelajaran sekolah dengan agamanya, akan dididik sedemikian rupa. Karena apa? Bagaimana setiap diri kita adalah punya tanggung jawab, mau dibawa kemana, ada perubahan dari hari ke hari atau tidak, karena kita adalah pemimpin bagi diri sendiri. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, akan bermuara terjadi adalah bagaimana kita menjaga kefitrahan anak itu. Maka kita sebagai orang tua adalah wa rajulun fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya ada pemimpin. Siapa pemimpin? Rajulun, seorang bapak sebagai kepala rumah tangga. Kemudian siapa stafnya? Ada istri sebagai pelaksana tugas daripada seorang kepala rumah tangga. Bapak sekedar memberikan arahan, memberikan satu ya ma'isyah, maka seorang istri adalah menjalankan perintah. Maka rajulun fi ahlihi, seorang bapak akan menjadi pemimpin bagi seluruh keluarga, istri dan anak-anaknya, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Apakah mau dibawa keluarganya ini ke jurang kenistaan, ya ke jurang kehinaan, ke jurang kebodohan, ke jurang yang jauh dari syariat Islam, atau anak-anak kita ini buta kepada huruf hijaiyah Al-Quran, atau anak-anak kita tumbuh dengan begitu gampangnya mereka membaca Quran, bagaimana mereka mahirnya menghafal Quran. Dan itu adalah bagaimana seorang orang tua memimpin seluruh nahkoda di dalam rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ingat Bapak sekalian, maka perubahan
kefitrahan itu adalah fa'abawahu. Pertama adalah karena bapaknya, ya. Bagaimana menjaga fitrahnya akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kamu memimpin istrimu, memimpin anak-anakmu, ya, apakah kamu sudah memilihkan lembaga sekolah yang mendekatkan anak-anakmu kepada Allah, kepada ma'rifatullah, kepada ma'rifatun nabi, kepada ma'rifatud dinhi, mengenal siapa Robnya, mengenal siapa nabinya, mengenal apa agamanya. Tiga pokok inilah yang akan menjadi satu pertanyaan yang wajib kita jawab nanti satu persatu. Tidak bisa kita wakilkan. Anak-anak kita juga akan dimintai jawaban, apakah mampu menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Bapaknya juga, iya, bapaknya juga akan dimintai pertanyaan, mampukah dia juga menjawab pertanyaan daripada mungkar dan nakir. Ibunya juga akan dimintai pertanyaan, mampukah dia bisa menjawab. Maka tugas kita, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya anak kita yang kita dorong terus agar menjadi hafid dan hafidhah, tetapi orang tua, kedua orang tuanya juga bagaimana dia bisa berikhtiar, ya, semampunya berusaha, mastata'tum, ya, semampu kita untuk mengenal siapa Robnya, ya, siapa nabinya, siapa, apa agamanya. Ini yang paling pokok. Baru kita mungkin belajar tentang fikih, belajar bagaimana ikhtiar menghafal Quran dan sebagainya. Kita akan senang, seluruh keluarga kita dekat dengan Al-Quran. Luar biasa. Di sekolahan, para asatidz dan asatidzah semaksimal untuk mendekatkan anak didiknya dengan Al-Quran. Di rumah, pulang dari sekolah, sudah orang tua bergembira menyambut anak-anaknya, ya, ditanya bagaimana pelajaran di sekolahan, bagaimana sampai hafalannya sampai apa, kemudian di murojaah. Itu sungguh luar biasa. Maka rumah itu, kata Nabi, menjadi rumah baiti jannati, rumah surgaku. Akan diturunkan namanya sakinah, ketenangan. Walaupun mungkin saja di luar sana bingung bagaimana kebutuhan sembako naik, bagaimana pemilihan presiden luar biasa, ya, gemuruhnya, tapi di rumah kita, ya, akan tetap komitmen untuk bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, cinta kepada agamanya, dan cinta kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di SD IT Ar-Rahmah Ngawi ini adalah pintu, ya, awal anak-anak kita ini akan bagaimana, apakah mampu melanjutkan yang sudah mereka usahakan tahfidz 3 juz, 5 juz, 6 juz, ya, apakah setelah itu nanti mampu menjadikan anak kita menemukan bi'ah hasanah. Kalau mampu, orang tua, alhamdulillah. Maka kalau tidak tahu, mencari informasi, ya Ustadz, setelah di SD ini mana yang terbaik, sekolah atau lembaga, bagaimana anak-anak nanti tidak hilang hafalannya. Kita takutnya orang tua itu sudah di SD ini sudah digembleng sekian juz hafalannya, tapi setelah lulus tidak dijaga. Ini yang dikhawatirkan, ya. Karena apa? Menghafal itu mudah, Bapak Ibu sekalian. Saya merasakan juga di pondok, ya, hafalan setor-setor itu mudah, tapi yang paling sulit bagaimana menjaga hafalan itu, menjaga hafalan, ya. Para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, ya, cinta kepada Al-Quran sampai-sampai, ya, beliau tidak ada waktu kecuali dia setelah mendapat hidayah, dia terus dekat dengan murojaah, ya, dengan Al-Quran agar tidak mudah hilang. Karena al-insan makhluk wanisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah, itu sudah fitrah, sudah sunatullah. Maka bagaimana kita biar tidak lupa, dengan kita betul-betul menjaga hafalan, menjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, menjaga daripada hafalan untuk murojaah. Maka sekolah juga
memberikan waktu untuk keluarga anaknya di rumah. Orang tua juga memberikan porsi bagi anak-anaknya agar lebih senang juga terhadap Al-Quran. Ada keseimbangan, ada namanya ya satu kerjasama yang baik antara lembaga sekolah dengan di rumah. Ini yang harus kita jaga. Terkadang Bapak Ibu sekalian, yang tidak seimbang adalah sekolah sudah sekian, ikhtiarnya sudah luar biasa, tapi di rumah terkadang anaknya kita bebaskan main HP, ya main HP berjam-jam betah, ya ini yang harus kita khawatirkan. Bolehlah main HP, bolehlah lihat TV, bolehlah bermain, tapi porsinya harus diperhatikan agar apa? Anak-anak kita tetap terjaga daripada hafalannya itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ingat bagaimana sabda Nabi SAW, jerih payah kita, ya walaupun kita sudah meninggalkan dunia, jerih payah kita, harta kita, untuk niat kita anak-anak kita tumbuh menjadi anak soleh dan solehah akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Idza matal insan in qata amaluhu illa min salasatin. Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan, apabila kita meninggal dunia, dan ibu bapak pasti juga akan, semuanya yang ada di sini akan menemui yang namanya maut, yang namanya apa? Mati atau ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, akan berpindah tempat. Kita tidak selamanya di dunia, ya tidak selamanya kita itu hidup bertahun-tahun sampai ratusan tahun, tidak. Kalau bahkan mungkin 100-200 tahun, kasihan kita sendiri, yang lain sudah meninggal dunia, kita tidak ada yang dirawat, ya. Maka ada hikmah kenapa kita dibatasi di dunia, karena memang nanti akan kekal di sana di akhirat, ya akan menikmati kelelahan dengan kita, memberikan porsi yang terbaik bagi anak-anak kita, tumbuh mencintai Al-Quran, tumbuh dengan amal soleh, tumbuh dengan anak-anak yang senantiasa tidak pernah diperintah tapi mereka tahu kewajiban, ya kewajiban kepada Robnya, kewajiban kepada syariatnya, itu sangat sungguh luar biasa, ya. Idza matal insan, apabila kita mati, ya maka akan terputuslah semuanya amalan kita. Kalau sudah kita meninggalkan dunia ini, terputus sudah amalan kita, ya terputus. Mendidik anak, mau bersedekah, sudah putus semuanya. Maka mumpung Bapak Ibu diberikan waktu, diberikan umur, jangan sia-siakan. Kadang Bapak Ibu yang punya anak 1-2 itu cepat sekali akan berpisah, ya maksudnya berpisah, mungkin dia akan sekolah keluar Jawa atau keluar kota, ya kan, ya. Saya aja punya anak 11, ya 11, ya 11 yang ada 7, Bapak Ibu sekalian, ya 7 itu pun cepat sekali, ya di rumah sekarang tinggal 2, ya kan, tinggal 2. Bagaimana porsi kita mau mendidik anak, waktunya sangat terbatas. Mumpung Bapak Ibu masih diberikan anak dekat dengan orang tua, jangan sia-siakan waktu itu untuk kita mendidiknya. Karena apa? Janji Rasulullah tadi, idza matal insan in qata amalu illa min salasatin. Apabila kita meninggalkan dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. 3 hal ini Bapak Ibu, kalau kita pegang kuat-kuat, insya Allah walaupun kita sudah meninggalkan dunia, amal jariah, pahala akan terus mengalir. Apa itu? Ya Ustadz, yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya, sering disampaikan para asatid, disampaikan di sekolah, di masjid, tapi terkadang kita lupa, ya pentingnya 3 hal ini agar terus kita ingat-ingat sebagai orang tua. Apa itu? Yang pertama, siapa yang tahu? Sodakotun jariyah, sodakoh jariyah, ya sodakoh atau infak, atau mungkin ada dari petugas
Lazis mana ini Ar-Rahmah datang ke rumah, ya pas lagi butuhnya banyak, di dompetnya tinggal 5.000, ya tapi dia ikhlas mengeluarkan, itu Masya Allah sedekah jariah. Allah tidak melihat nilainya, tapi keikhlasan kita, karena kita tahu bagaimana ya harta sesungguhnya yang kita ingin sampai kepada di akhirat kelak, di liang kubur yang begitu gelapnya, sempitnya, tapi akan luas, akan ada cahaya ketika kita sodakoh di dunia, ya akan jariah terus. Namanya jariah itu apa? Tajri kamal ada, yaitu mengalir terus, tidak akan putus. Orang tuanya sudah meninggal, sudah digeletakkan di tanah, ya sempitnya hanya 1x2, tidak ada cahaya. Tapi kenapa walaupun kita di dunia ini, ya kasihan ya, di kuburnya sempitnya, kemudian nggak ada cahaya, tapi di dalam kubur yang ahli kubur itu dia senantiasa berinfak, bersodakoh semasa hidupnya, itu luar biasa. Cahaya Allah berikan luasnya, yang mungkin 1x2 itu bisa menjadi 50 hasta. Itu diriwayatkan dalam hadisnya 50 hasta. Oh bayangkan, dari sini sampai sini itu 1 hasta, 50 hasta Bapak Ibu sekalian. Orang yang masih hidup mungkin nggak tahu, nggak bisa merasakan, karena kita belum mati, ya. Karena orang yang sudah mati, karena dia sodakoh, itu akan diluaskan sampai nanti akan diminak bobokan. Wahai penghuni kubur ini, ya pengumur kubur ini, ya tidurlah sampai Allah ya membangunkan kalian akan datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak sia-sia Bapak Ibu ya mengeluarkan harta. Demi apa? Demi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang menjadikan anak kita menjadi muhafid, menjadi hafid, menjadi orang-orang yang menjaga firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tidak akan sia-sia, dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, amalan itu tidak akan terputus dan akan mengalir. Apa yang kedua? Apa Bapak Ibu? Al-ilmu yuntanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, pasti para asatidah SD Ar-Rahmah Ngawi ini tidak akan menjelontrongkan, tidak akan mendorong anak-anak kita ke jurang kenistaan. Pasti sudah punya visi misi di lembaga ini, ya. Visi misinya apa? Yang begitu mulia, mencetak generasi Qurani menjadi keluarga Allah. Bayangkan kalau anak-anak kita menjadi hafid Quran, itu dikatakan otomatis menjadi keluarga Allah, ya keluarganya Allah. Kalau sudah keluarganya Allah bagaimana? Coba bayangkan Bapak Ibu, di rumah saja ada anak, ada adik, ada istri, ada suami, jadi keluarga satu rumah. Ini kalau menjadi anak kita hafid Quran, kata Allah, itu otomatis menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diminta akan dikasih. Ketika kita ini mungkin kekurangan rezeki untuk bagaimana mencetak anak-anak itu, Allah akan kasih, ya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya mungkin hanya sebatas, atau kerjaannya tidak bisa dipandang oleh tetangganya, tapi rezekinya itu luar biasa, melimpah barokah. Gak tahu datanya dari mana. Kenapa? Mensyukurinya, kemudian meletakkan syukurnya dengan sebenarnya syukur, ya menjadikan anak kita lebih dekat dengan Al-Quran, ya. Ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan kita disanjung oleh para malaikat, ya, oleh malaikat akan dinaungi dengan sayap-sayapnya, akan dimudahkan, ya dimudahkan jalan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu keutamaan yang kedua. Kalau kita ya mencari ilmu yang manfaat, sudah kita jalan kita. Bapak Ibu jemput anak, yang antar anak pulang pergi, mengeluarkan bensin, uang, tenaga. Kalau itu adalah niat untuk
bagaimana anak kita bisa pandai ilmu yang bermanfaat, mendapat ilmu yang bermanfaat, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu pengen masuk surga atau masuk neraka? Pasti jawabnya surga semuanya. Hatta sampai ada orang begal, preman, tiap hari minum, ditanya lagi teler, kamu pengen masuk surga atau neraka? Jawabannya pasti masuk surga, tapi nggak tahu jalannya, ya, atau mungkin syariat dilanggar. Bapak Ibu punya kesempatan membesarkan anak-anaknya, dimasukkan ke pondok, ya luar biasa. Demi apa? Demi mengejar 2 poin ini tadi, ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang takut, semakin takut kepada Allah ketika dia berbuat dosa, takut meninggalkan sholat, takut ketika durhaka kepada orang tua. Itu yang kita khawatirkan. Bapak Ibu mungkin ada di antara sisi berhasil mendidik sampai jadi dokter, itu luar biasa, tapi jadilah anak kita jadi dokter yang hafid, yang tahu bagaimana hak dia dengan Allah, tahu bagaimana kewajibannya hamba dengan Allah. Itu yang luar biasa. Tapi ada sisi menjadi dokter tapi nggak paham kewajiban sholat, nggak tahu bagaimana, ya, batasan-batasan syariat Islam, itu menjadi musibah, ya, tidak mendapatkan poin yang kedua, ya, poin yang kedua. Dan ketiga, kata Nabi, amal akan terus mengalir pahalanya. Apa yang ketiga? Waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kita dustakan ketika Bapak Ibu mendapati anak-anak yang soleh dan solehah. Itu nikmat yang luar biasa. Coba kalau kita diberikan anak yang durhaka, tiap hari membentak kepada orang tua, melanggar syariat, tidak tahu sholat, kita akan ngenes, mengelus dada kita sebagai orang tua. Tapi Bapak Ibu ketika diberikan nikmat anak yang soleh, itu Masya Allah, ya, mudah dikandani, mudah diatur, mudah diarahkan, tahu kewajiban sholat, nggak perlu dibangunkan ketika sholat subuh. Itu nikmatnya luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, 3 hal inilah yang menjadi motivasi kita hadir di sini, kita menyekolahkan anak di lembaga ini. Maka bersyukurlah ketika-tiganya insya Allah ada di dalam visi misi daripada lembaga sekolah SDIT Ar-Rahmah Ngawi ini, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, ya, memberikan para orang tua, ya, diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu, ya, modal ketekatan istiqomah, karena istiqomah itu sangat, ya, luar biasa beratnya, ya, beratnya. Maka mumpung Allah masih berikan waktu kita di dunia ini, maka gunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena waktu membatasi kita, mudah-mudahan yang sedikit ini memotivasi bagi saya sendiri dan Bapak Ibu, khususnya orang tua, anak-anak kita, ya. Saya pesan kepada anak-anak yang mau diwisuda, ya, jaga hafalan kalian, jaga, ya, hubungan baik kepada orang tua kalian, jangan sampai durhaka. Karena kalau kita ini berani, ya, melanggar perintah Allah, ya, berani kepada orang tua, akan sulit kita untuk istiqomah di dalam menjaga hafalan kita. Baik Bapak Ibu rahmatullah, sebelum kami tutup, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah menjadi saksi kita, malaikat akan menaungi kita, karena kita pada satu acara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa Bapak Ibu sekalian, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang lagi mungkin diberikan, ya, kesulitan rezeki, maisha, Allah longgarkan, yang mungkin saja terlilit hutang, Allah segera lunaskan hutang-hutangnya, Allahumma amin. Yang mungkin saja mengarahkan anak-anaknya yang lagi kesulitan, ya, mohonlah kepada Allah, jangan bersandar kepada orang,
kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita ya ikhtiari Allah ijabai dan mudahkan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardha walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar radha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatul anal lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, limpahkanlah kami rahmat berkat Al-Qur'an ya Allah, dan jadikan ia imam, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami ya Allah. Wahai Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkanlah kami apa yang tak kami ketahui dari Al-Quran, berikan kami karunia untuk dapat membacanya malam maupun siang hari ya Allah, dan jadikanlah ia hujah bagi kami wahai pemelihara alam ya Allah ya Rabb. Isilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang layak untuk menerima nikmatmu ya Allah, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka ya Allah. Ya Allah, limpahkan barokah kepada kami dan kepada anak-anak kami. Janganlah engkau timpakan mara bahaya kepada mereka, limpahkanlah kepada mereka taufik untuk taat kepadamu ya Allah, dan karuniakanlah kepada kami rezeki berupa bakti mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfiru minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.